Obrolan Budaya RRI Madiun. Pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, kali ini obrolan budaya kami akan mencoba untuk memberikan informasi kepada Anda. Kali ini kita sedang ada di Desa Gunung Sari di Jalan Golek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Di sini ada sebuah pasar yang menyajikan sebuah suasana yang unik, berbeda dari pasar pada umumnya. Mari kita coba sama-sama ke sana ya. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, seperti biasa karena kita masih dalam masa pandemi, tentunya yang namanya protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Untuk itu, mari kita sama-sama cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke Pasar Punden Sari. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, yang unik dari Pasar Punden Sari ini adalah cara pembayaran dari makanan-makanan yang ada di dalam. Di sini menggunakan uang yang berbahan bambu yang nantinya untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Pasar Punden Sari. Kita sama-sama akan coba menukar uang yang sudah saya bawa untuk ditukarkan ke uang pembayaran ala Pasar Punden Sari. Sama-sama. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, saya sudah menukarkan uang dengan alat pembayaran yang digunakan di Desa Punden Sari. Ini bisa kita lihat, saya mendapatkan uang yang berbahan bambu. Ini untuk pecahan 2.000. Kemudian ini untuk pecahan 20.000. Ini kemudian pecahan 5.000 dan pecahan 10.000. Yang artinya kita udah siap menjajakan alat pembayaran ini dengan makanan yang ada di Desa Punden Sari. Yuk kita lihat di dalamnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, rangkaian kegiatan di Desa Punden Sari
di awal pintu masuk ini Anda bisa menyaksikan senam bersama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pundensari dan sekitarnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, mari kita coba sama-sama masuk ke Pasar Pundensari. Di dalamnya ada apa aja? Kita coba sama-sama masuk ya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, di sini sudah ada para penjual makanan-makanan yang juga sudah berjajar di seluruh Pasar Pundensari. Mulai makanan berat seperti nasi pecel, kemudian ada juga kudapan-kudapan lain, jajanan-jajanan lain yang juga tersedia di sini. Nah, yang unik dari Pasar Pundensari ini adalah para penjualnya menggunakan baju lurik atau pakaian lurik. Selain itu, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, yang unik dari Pasar Pundensari ini adalah tempat jualannya juga masih sangat tradisional sekali, menggunakan bambu. Kemudian ibu-ibu yang berjualan di sini masih menggunakan jarik. Makanan-makanan tradisional seperti ini mungkin sangat jarang ditemui di tempat Anda. Mari kita coba tanya ya. Saya sepertinya juga kurang tahu dengan makanan yang satu ini. Selamat pagi Ibu. Boleh tahu Bu, ini makanan apa ya? Ini namanya kemplang. 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 Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, salah satu makanan yang juga mungkin jarang ya ditemui di tempat Anda adalah kemplang. Ini juga kemplang ya Ibu ya? Ini jadah dari ketan hitam. Ah, jadah dari ketan hitam. Yuk kita coba sama-sama cari makanan-makanan apa lagi yang ada di sini. Banyak makanan tradisional yang tersedia di sini, tapi saya sepertinya tertarik dengan makanan yang satu ini. Wah, coba dilihat pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Selamat pagi Ibu. Boleh tahu nggak ini apa? Ini namanya klepon. Ini jongkong. Ini puro. Ini apa tuh mendut, ini ketanoran, ini kenel, ini lopes, ini putri ayu, ini gendar, onde-onde, terus ini getuk pisang. Oke. Ya. Dan banyak ragam makanan yang lainnya ya. Kalau boleh tahu ini terbuat dari bahan apa sih Bu? Ini terbuat sebagian besar dari ketela, singkong, sama tepung ketan, tepung beras. Nah, kalau boleh tahu harganya berapa? Harganya kalau yang anu per A 1.000, ada yang maksimal 2.000. Wow, hanya dengan Rp1.000 pemirsa RRI Net Anda bisa mendapatkan makanan yang enak seperti ini. Dan uniknya lagi yang ada di sini pemirsa RRI Net tidak menggunakan plastik sama sekali, melainkan menggunakan bahan-bahan tradisional seperti ini, mulai bambu dan juga daun. Jadi jangan lupa jika ke Madiun berkunjung ke Pasar Pundensari. Di masa pandemi seperti ini mungkin sekarang kita udah jarang ya berkumpul bersama, selamatan, syukuran dan sebagainya. Biasanya tradisi makanan yang hadir di selamatan itu adalah brokohan. Nah, di sini juga ternyata dijual sego brokohan. Bener ya Ibu ya? Kalau boleh tahu isinya sego brokohan itu apa aja sih Bu? Terdiri dari urap, terus ada lalapannya ini kacang tolo itu ya, dikum itu ya, terus sama botok, pelas, kedelai, sayur tahu, kuning itu, terus ayam, telur, peyek.
dijamin kenyang kalau makan di sini. Apalagi juga makanan yang ada di sini dijamin bersih dengan bungkus daun pisang ya Ibu ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, kali ini saya mencoba memesan salah satu menu yang ada di Desa Pundensari, yaitu sego manten. Coba kesini. Nah, ini dia sop manten yang udah lama banget kita rindukan karena masa pandemi. Biasanya sop manten ini sering banget kita temui ketika kondangan hajatan ya. Ada juga sego mantennya, ini dia. Terus kemudian ada es podeng khas. Ketika Anda berkunjung di Desa Pundensari, pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, jangan lupa juga mencoba makanan-makanan tradisional seperti ini. Makanan-makanan yang sudah sangat jarang kita temukan saat ini karena masa pandemi COVID-19. Tetapi yang paling utama adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Pemirsa dan pendengar RRI Net, produksi RRI Madiun dalam obrolan budaya ini mengangkat pasar Pundensari. Bagaimana tentang pasar Pundensari, awal berdirinya, kemudian situasi dan kondisinya, nanti kita akan mengobrol. Dan di sini saya sudah ditemani Mas Birnat. Sehat Mas Birnat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Dengan di kanan saya ini Bu Endang. Seger waras Bu? Alhamdulillah. Jadi kita dari RRI Madiun saat ini mencoba yang biasanya obrolan budaya itu ada di studio, kita mencoba outdoor. Jadi di luar studio. Nah, ya disinilah, ini adalah lokasi pasar Pundensari. Di mana Pundensari? Pundensari itu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Jadi dari kota Madiun kurang lebih 5-7 km ke arah mana ini Mas Bro? Ke arah Eksitol atau ke arah Caruban Pak? Ke arah Caruban itu Iya. ke utara Berarti apa ke timur? Ke utara Pak. Oh, ke utara. Jadi memang jalannya itu agak membingungkan. Kalau dari kota Madiun ke wilayah sini ada yang mengatakan ke utara, ada yang mengatakan ke timur. Ya, katakanlah timur laut gitu saja. Jadi gini, Mas Birnat. Mas Birnat ketika berdirinya Pasar Pundensari ini kan sebagai ketua Pok Darwis ya. Leres Pak. Kelompok Sadar Wisata. Awal mula gagasan Mas Birnat mendirikan Pasar Pundensari ini gimana? Sebetulnya Pok Darwis kami itu sudah berdiri semenjak 2017 Bapak. 2017. Waktu itu kami concern terhadap kegiatan yang berhubungan dengan 10 bidang pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kami konsentrasi membuat atraksi-atraksi wisata yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa. Tapi terus kemudian salah satu hal yang kita temukan di Desa Gunung Sari ini adalah punden. Jadi keberadaan punden ini kami anggap sebagai kearifan lokal. Dan kebetulan di lokasi punden ini sudah berdiri satu pendopo yang digunakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama untuk kegiatan bersih desa dan yang keduanya untuk kegiatan tirakatan ketika menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI Pak. Nah, alangkah apa ya Pak ya,
alangkah bagusnya ketika keberadaan pendopo di areal Punden ini itu memberikan dampak kegiatan. Akhirnya kami bersepakat untuk membuat sebuah kegiatan, sebuah apa ya Pak ya, sebuah ide lah, Ya. ide baru bagaimana keberadaan Punden ini berdampak secara luas terhadap masyarakat. Ke masyarakat. Nggih. Karena stigma yang terbentuk saat itu kan yang namanya Punden itu kan selalu dengan hal-hal yang sifatnya mistis, Mistis, menakutkan, angker dan lain sebagainya. Jadi kami ingin membalik stigma itu bahwa Punden itu justru pusat peradaban dari kehidupan masyarakat lokal di sini. Karena mistisnya itu, Betul. terus masyarakat jadinya itu mau datang ke Punden itu takut. Takut, Ya. iya Pak. Takut ada ini, ada itu. Nah justru karena Punden itu bisa dikatakan suatu monumen ya. Ya, Jadi, Tetenger Pak. Ya, Tetenger. Pusat kebudayaan pertama kali. Ya malah sebaiknya itu masyarakat ya tahu ya. Ya, Ngerti-ngerti ya lo zaman dhisik simbah-simbah biyen ki wis tahu sudah pernah babat di sini. Babat. Bahwa sebagai Tenger bahwa dulu itu pernah ada hunian di sini. Betul. Entah kapan gitu ya. Terus itu kemudian mendirikan pasar pasar ini, pasar mendirikan Punden pasar. Sari. Itu di tahun 2019. Jadi Iya. ada rentang waktu 2 tahun semenjak kelompok kami berdiri sampai dengan pertama kali kami membuat pasar itu. Jadi idenya itu ya kami gali selama 2 tahun itu Pak. Ide pendirian pasar. Bu Endang sebagai warga masyarakat gimana kesannya? Dulu Punden kene sepi ya, Punden di sini sepi. Sekarang rame gitu kesannya piye Bu Endang? Gimana? Derek bahagia, derek remen. Jadi ikut bahagia. Iya, ikut, nggih. Coba bahasa Indonesia Bu, udah pendengar ini didengar seluruh Indonesia. Iya, iya, ikut bahagia Mas Pri. Ya. Nah. Kalau Mas Silat kok ada ide-ide seperti itu dengan teman-teman kita ikut bangga juga gitu loh Mas. Jadi ikut bangga, Dan bukannya penjenengan. nggih, Nanti anak cucu juga dikasih tahu. Ya, gitu. Wah, gitu loh. Dan tamu-tamu dan kayaknya yang berkunjung di sini banyak ya, Mas Alhamdulillah Dangen ya. Bapak. Nggih. Jadi, Nggih. nah, mengapa itu diadakan setiap hari Minggu Hari saja? Minggu saja. Nggih, karena itu termasuk strategi marketing kami Bapak. Karena kalau pasar ini Di marketing. pasar ini buka setiap hari, kesannya kepada pengunjung itu boseni Pak. Jadi Iya. nanti akan ada kejenuhan. Tapi berbeda ketika kami hanya buka di hari Minggu saja. Jadi misalkan seperti hari ini Pak, ini kan hari Rabu, Rabu, ya. Pengunjung itu sudah ada timbul kangen. Aduh, masih sekian hari lagi ya Nah, pasar itu buka iya. gitu. Sekaligus mereka akan berpikir, nanti hari Minggu besok saya akan datang ke sana dengan siapa? Jadi menimbulkan rasa kangen dan memberikan kesempatan nantinya akan mengajak siapa, orang istimewa siapa yang akan diajak untuk datang ke sini, Bapak. Iya. Gitu. Seperti juga kami dari RRI, Mas Birnat. Minggu kemarin saya ke sini. Waduh, ngenteni seminggu nih. Ya. 7 hari, 6 hari ya. Harus minggu-minggu lagi. Maunya itu datang ke sini saja. Mungkin ya karena Bu Endang, Bu. oh iya ya. Nah, Bu Endang ini salah satu pedagang di Pasar Punden Sari Lah, iya. dengan ikon menu sego Yang brokohan, Pak. Sego Jadi brokohan. ini sesuatu yang juga unik Ya. daripada nunggu tetangganya harus punya anak dulu kan belum tentu, Pak. Lah ini kan setiap hari Minggu disediakan sama Bu Endang nasi brokohan, Pak, gitu. Jadi tanpa menunggu tetangga ada yang kelahiran Lain, dulu. Jadi begini saudara pemirsa dan pendengar RRI Net, dari cerita Mas Dangin tadi, di mana gagasan itu sudah ada di tahun 2017, kemudian tahun 2019 mulai dilaksanakan kegiatan di Pasar Punden Sari. Dan memang tadi diceritakan oleh Mas Dirnat bahwa sudah ada pendopo di latar belakang ini. Mungkin dari kamera kelihatan ya, itu ada pendopo. Kemudian tepat di belakang kami ngobrol ini adalah posisi
punden, posisi punden. Ya. Tentu saja Mas Bernard juga tahu ceritanya ya. Punden itu kan bisa berupa sumber air, umbul, sendang, bisa berupa pohon besar, bisa berupa batu, bisa berupa bangunan berundak, bisa berupa makam. Lah, untuk riwayatnya punden di sini gimana, Mas Dani? Punden di Pelempayung ini Pak, itu sebetulnya posisi awalnya itu berada di tepian Bengawan Madiun. Sebentar Mas. Jadi ini pundennya punden Pelempayung ya namanya. Punden Pelempayung. Iya. Pemirsa, punden ini saya kira punden Gunung Sari. Ternyata punden Pelempayung. Jadi Gunung Sari itu ada berapa dusun? Desa, dusun Pelempayung dan dusun Gunung Sari. Oh, iya. Lanjutkan. Sekitar tahun 80-an Pak, itu ada kegiatan pelebaran dan penataan kawasan daerah aliran sungai. Jadi kawasan punden di Pelempayung itu terdampak dan akhirnya disepakati oleh masyarakat sekitar bahwa keberadaan punden di tepian Bengawan Madiun itu dipindahkan ke sini, Pak. Dipindahkan ke sini. Jadi penentuan lokasi pemindahan ke sini pun juga melalui tata cara ritual tertentu. Orang Jawa ya, Pak, untuk menemukan tempat yang tepat, hari yang tepat itu biasanya orang Jawa selalu punya hitung-hitungan. Iya. Pundennya itu berupa apa, Mas? Jadi punden yang di sini itu berupa pohon, dari Pak. boyongan. Jadi di area punden yang lama itu ada tumbuh anakan pohon tanjung, Pak. Oh, iya. Anakan pohon tanjung, terus kemudian melalui prosesi digendong saat itu bibit tanaman tanjung itu digendong berjalan dari lokasi yang lama sampai dengan lokasi yang baru. Selain itu, selain pohon tanjung, di tempat yang ini pun, yang sekarang ini Pak, memang sudah sebelumnya itu ada namanya pohon jenu yang tepat berada di belakang kita. Pohon jenu. Jenu itu sejenis racun itu getahnya. Racun ikan, Pak. Ya, makanya undang iwaknya ke jenu itu artinya ikannya itu keracunan ya. Atau pohon apa? Tuba. Nah, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, jadi banyu susu ya, air susu kok dibalas karo tlutuh sing beracun. Untuk terakhir Bu Endang, gagasan penjenengan kok punya ide untuk menjual nasi berokohan, nasi barokahan di sini. Gara-gara pandemi, Mas. Oke, idenya loh. Apa pedagang lain belum ada di sini belum ada. Maka dari itu saya bincangkan dengan anak-anak, enaknya Ibu jualan apa di Punden Sari. Terus akhirnya anak itu nasi brokohan Bu gitu. Oh ya. Jadi di sini ada yang jual pecel, ada jual soto, nasi brokohan itu belum. Jadi Bu Endang menjual nasi brokohan itu. Ya, kita lanjutkan nanti, Mas Bernard, Bu Endang. Monggo tunjuk, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, salam sehat walafiat, salam corona minggat. Dulur, ada 3M. 1. Mencuci tangan sampai bersih. Mencuci tangan sampai bersih. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Alhamdulillah. Oh, klik.
Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, kenapa dinamakan Pasar Pundensari? Karena Pasar Pundensari ini mengambil nama dari punden yang ada di sebelah saya ini. Makanya disebut dengan Pasar Pundensari sebagai cikal bakal nama dari Pasar Pundensari. Ini adalah pundennya, yang mana di dalam punden sendiri ini sering ditaruh sesajen atau sesaji sebagai tempat yang sakral. Satu ciri tradisional dari Pasar Pundensari ini juga terletak atau terlihat di atap dari Pasar Pundensari ini sendiri. Nah, kalau alat yang satu ini pasti Anda sudah tidak asing lagi. Biasanya untuk menumbuk yang namanya padi. Ada alu, kemudian ada lesung sebagai alasnya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau ini adalah kelontong atau biasanya kita seringnya mendengar dengan istilah kentongan yang sering digunakan masyarakat zaman dulu untuk mengumumkan atau memberikan informasi untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian yang bergelantungan ini adalah satang atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan dayung yang sering dipakai ketika kita mengemudikan perahu. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, yang ada di belakang saya ini adalah kantil atau tempat tidur zaman dulu, masih kuno banget sampai sekarang masih ada. Dan di sini biasanya sebelum tidur, kalau orang zaman dulu sering memasang kelambu atau selambu sebagai penutup ketika mereka beristirahat. Mungkin bisa kita lihat di sini ada semacam tempat untuk nyusur atau nginang. Kemudian ada juga tempat dupa. Lalu yang seperti ember ini adalah tempat kuno yang biasanya dipakai untuk membuang ludah di zaman dahulu yang masih lestari sampai sekarang. Saya ini adalah gebyok, pintu, dan dinding tradisional yang juga masih ada sampai sekarang yang berlokasi di tempat yang sama di Pasar Pundensari. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, di sini juga ada spot beberapa peralatan tradisional yang bisa kita saksikan sama-sama. Seperti yang ada di bawah ini, peralatan untuk memasak, ada dandang, ada peralatan juga untuk memasak nasi, ada kendil juga. Kemudian di sebelah sini ada pari atau padi ya. Terus sebelah sini juga ada entong untuk mengaduk beras ketika kita menanak nasi. Ada caping juga, coba kita pakai. Kemudian ada black kerupuk yang sering banget kita temui di warung-warung penjual makanan tentunya. Maka dari itu sama-sama kita harus terus melestarikan budaya tradisional.
rangkaian acara di Pasar Pundensari ini juga ada yang unik, yaitu tari tradisional yang biasanya diikuti oleh masyarakat yang ingin bergabung dan juga pedagang yang ada di lokasi Pasar Pundensari. Pro 1, Kanal Inspirasi. Baiklah pemirsa dan pendengar RRNet, kita lanjutkan obrolan tentang Pasar Pundensari yang berasa budaya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah budaya. Mas Bernard, nuwun sewu. Mungkin ini juga suatu metode marketing ya. Mas Bernard punya gagasan Pasar Pundensari. Ini bernuansakan budaya dan memang kalau kita masuk ke sini itu rasanya ngancik zaman dulu ya. Di sini masih ada ini pasangan sapi, kemudian di depan sana tadi ada pawon, terus ada satang dayung ya, dan ini masih ada kantil ya. Ini kan tempat tidur ya dulu. Kalau anak-anak sekarang itu gazebo itu untuk duduk-duduk, tapi sebenarnya dulunya itu tempat tidur ya, kantil, ada selambu dan masih ada gebyok-gebyok begitu. Gagasan Mas Bernard mendirikan pasar ini dengan nuansa budaya atau nuansa zaman dulu gimana? Kok begitu? Terus lagi, maaf, Pak. belum lagi bahan-bahannya itu dapat dari mana? Siap. Jadi ketika kami teman-teman Pok Darwis menemukan ide bahwa Punden ini kami jadikan sebuah pasar, Pak, kami juga berpikir ada satu tema yang harus kita usung dan kami harus konsisten untuk mengusung tema itu terus-menerus. Jadi akhirnya kami mengambil unsur Jawa tradisional, tempo dulu, terus kemudian juga kita juga mengangkat isu lingkungan, Pak. Jadi kami di pasar ini kami tidak menyediakan kantong plastik, ya, pembungkus makanan atau minuman dari plastik sebagai bukti bahwa kita punya kontribusi terhadap ramah lingkungan, Pak. Jadi ini kita berbicara kebudayaan yang secara komprehensif, Pak. Bahkan pedagang pun juga kami anjurkan dan kami wajibkan untuk menggunakan kostum Jawa tempo dulu. Jadi agar sesuai dari sisi venue atau kondisi lapangan ini kami setting sekuno mungkin, sejawa mungkin, setradisional mungkin, disertai dengan kulinernya, disertai dengan kostumnya, dan terciptalah atmosfer seperti itu, Pak. Jadi kalau pengunjung datang ke sini itu benar-benar seperti kembali ke masa lalu ketika di Jawa ini sekitar tahun 70-an, 80-an itu suasana pasar itu seperti apa. Hanya saja karena kita hidup di zaman milenial, Pak. Jadi untuk mengenalkan sesuatu yang sifatnya tradisional kepada generasi muda butuh strategi. Jadi akhirnya kami sediakan tempat untuk menikmati makanan, minuman itu disertai dengan benda-benda dari masa lalu. Jadi akhirnya nanti kami juga bisa bercerita sebagai pengelola. Ini dulu fungsinya sebagai apa. Bahkan kemarin ada yang tanya, Pak, ini kayu ini
papan ini gunanya untuk apa? Ini adalah mesin cuci zaman dulu, Pak. Jadi kalau mau nyuci baju ke pinggir sungai itu kan sambil bawa blapak yang apa Pak digeret itu ya. Ya itu kan sambil diginian. Jadi, loh masa iya mesin cuci? Iya, karena dulu kalau nyuci memang harus bawa papan ini kan gitu. Terus juga luku itu juga sama, Pak. Ya, Ini luku pemirsa Iya, terutama betul. anak-anak sekarang, luku itu adalah bajak tradisional. betul. Gitu. Traktor, Pak, traktor tradisional. Karena dulu tidak ada mesin, adanya ya sapi ataupun kerbau. Bagaimana binatang itu diajak untuk mengolah sawah dengan alat berupa luku. Ya. Nggih. Jadi pemirsa dan pendengar RRI.net betul. Jadi pedagang-pedagang di sini, terutama pedagangnya, itu berbusana tradisional. Dan properti-properti yang di sini banyak yang jadul-jadul juga, seperti tadi ada luku ya. Luku itu bajak tradisional yang ditarik oleh sapi. Kemudian ini pasangannya. Lalu ini masih ada lesung. Nah, lesung itu apa? Yaitu seleb. Heller, Pak. Heller. Pengupas kulit padi. Jodang. Jodang itu untuk kue ya. Iya. Jadi dulu Kue. ada kejadian seperti ini, Pak. Pengunjung itu sudah berumur kurang lebih sekitar antara 60-70 tahun, Pak. Jadi sudah sangat sepuh, dan ketika datang ke sini kaget. Loh, kok masih ada barang ini? Kenapa, Ibu? Karena dulu suami saya waktu ngelamar saya itu bawa jodang untuk nganter seserahan, Pak. Iya. Jadi berisi makanan, Jadah, buah-buahan, wajik. nggih. Komplit di sini. Betul. Jadi dia teringat kembali masa lalunya ketika dilamar oleh suaminya gitu, Pak. Jadi ada edukasinya juga ya. Nah, jadi orang-orang atau anak-anak sekarang tahu, oh ini benda, ini gunanya untuk ini. Dulu wujudnya seperti itu, sekarang wujudnya ya seperti wujud sekarang gitu. Kemudian satu lagi bahwa ya Bu, yang digunakan untuk apa? Tempat sesaji, tempat sajian nasi itu tidak ada yang dari plastik. Iya, tidak ada. Jadi itu bahan-bahan yang mudah terurai. Kalau plastik kan sulit terurai. Nah, pengalaman Bu Endang. Tadi Bu Endang cerita jual nasi berokohan. Gimana? Pengalaman Ibu Endang dari awal. Panjenengan mulai buka di Pasar Pundensari. Yes. Kira-kira sudah berapa bulan atau berapa tahun pasar ini Kira berdiri? berapa, Mas? Sudah 1 tahunan, Pak. Iya. Bu Endang ini. Mas, sejak pandemi, pertengahan pandemi. Oke. Ya, Pertengahan pandemi, Iya. ya. Ya, awalnya juga berat, Mas, masak segitu. Kan itu menunya bermacam-macam kalau brokoli itu Ya, ada. apa saja Bu Endang? Ada pelas. Ada pelas, kedelai itu ya. pelas dari kedelai hitam. Ya, hitam putih campur. Oh, hitam putih campur ya. Terus botok tempe Botok sama teri. tempe, Terus teri, urap. urap. Ya, terus sayur tahu kuning. Oh ya, sayur tahu. Ya, terus nanti ayam itu Ingkungnya, Pak. ingkungnya ya. Nggih, Ada ingkungnya. ingkung juga. Nanti tambahi peyek. Oh teri, ya. Terus tempatnya Tempatnya di tembok kecil itu. dari Anyaman tambah bambu. kecil ya. Iya, tembok. Jadi anyaman bambu, Iya. terus dialasi Daun pisang. pisang. Padahal yang namanya nasi brokoan itu orang-orang dulu itu kalau masak ya hanya pada peristiwa atau hari-hari tertentu ya. Tapi ini kok dijual gimana? Bu Endang. Biar kelihatan ya Mas, yang saya itu uniknya itu loh. Oh, Kayak gitu kan lain daripada yang lain itu. Respon pengunjung pun juga bagus, Pak. Iya. Artinya ketika melihat dagangannya, loh, ini Kok kok ada di sini. Beli. Iya. Ternyata juga banyak yang suka. Iya, lah memang itu bahan yang dimasak itu enak-enak kok. Tur masaknya ya hari-hari tertentu kok.
apa batinnya gitu mbok yo saben dino masak ngene. Kalau dari orang tua dulu aja itu hanya untuk berokokan saja, kalau nggak berokokan jangan. Iya, betul. Tidak elok itu. Padahal itu enak ya. Iya. Nah, Tapi itulah. ternyata anak-anak sekarang juga suka gitu Mas. Terus mencari bahan-bahannya masih mudah sekali ya. Iya masih mudah di pasar kacang itu Mas. Kan Iya. Urapannya itu daun apa saja itu? daun tela, daun kates, daun kenikir itu. Kadang. Ada kacang panjangnya enggak? Iya kadang ada kacang panjang juga, wortel gitu. Terus kelapanya kelapa muda. Iya. Wis nyus tenan. Tapi sayang ini tidak hari Minggu jadi Iya. Bu Endang aja. Ya tadi Mas Pri juga kepengen kesini terus toh. Iya. Kalau ngasih brokoan. Ya. Jadi begini pemirsa dan pendengar RRI Net, Bu Endang ini di Madiun dan sekitarnya terkenal. Terkenal apa? Sebagai seniman waranggono. Nah, berhubung pandemi nggak ada tanggapan, ya melu dodolan ikut jualan saja di Pasar Pundensari ya, jujur Bu. Iya ra. Umpama orang pandemi ya nggak mungkin bisa. Nah, andai kan nggak musim pandemi nggak mungkin dia jualan di Pasar Saya Pundensari. akui Mas. Dan di samping itu dia saya buat hiburan Mas. Ya. Kalau nggak ada kegiatan nggak mau gimana Gitu. gitu. Jadi yakin bahwa pedagang di sini itu juga seni itu kan salah satu unsur dari budaya. Jadi memang ada senimannya. Dan juga ini Mas Bernadi, ini sebenarnya sarjana kehutanan. Kenapa? Tapi perhatiannya terhadap budaya, terutama budaya tradisional, sangat hebat sekali. Kemudian ini Mas Bernard, saya itu gini, ini Pak Desa Gunung Sari, tapi sama sekali tidak di pegunungan. Nah, ini pemirsa juga harus tahu ya. Namanya Gunung Sari ya? Nah, namanya Gunung Sari tapi tidak berada di pegunungan. Malah ke arah sana itu mana? Ke barat, Pak. Nah, ke barat itu kira-kira 500 meter, Pak. 500 meter itu Bengawan sudah ya? Bengawan. Madiun. sudah Bengawan Madiun. Kemudian di sebelah kiri di timur sana itu Jalan Raya Madiun Surabaya. Itu. Kalau pemirsa, monggo sekali-kali berkunjung di sini. Kemudian prosesinya, Mas, gimana? Prosesi kayaknya loh, ketika saya dulu ke sini kok ada sirine dulu. Oh iya. Monggo diceritakan. Jadi kembali lagi Pak, selain mengangkat budaya, kami pengelola Pasar Pundensari juga ingin untuk selalu menumbuhkan rasa nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air. Jadi kita mungkin satu-satunya pasar di Indonesia yang mempunyai ritual itu. Saya tak sambil minum gitu. Monggo Bu. Kita punya ritual ketika ada gelar pasar itu ditandai dengan sirine dulu sebagai penanda akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi setelah sirine berbunyi itu sebagai penanda bahwa seluruh aktivitas di pasar ini harus segera dihentikan, karena setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng, Mbak. Oh, Ya. jadi dihentikan aktivitas. Iya. Yang baru makan Iya. Makan pun harus berdiri. bisa. Ya, dirijennya itu biasanya Bu Endang, Mbak, yang memimpin Indonesia Makanya Raya. waktu itu Iya. kok penjual-penjualnya lari di sana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagunya dagangannya diroyok wong piye. Iya kadang malah dicuri botok saya. Terus biasanya setelah Indonesia Raya kita tampilkan juga Pak salah satu tarian ya, tarian ciri khas juga dari Pasar Pundensari ini. Kita ada tari jaranan, Pak. Tari kuda lumping. Penarinya siapa ya? Penarinya seluruh pengelola pasar beserta dengan para pedagangnya Dan pengunjung. yang memang pengen ikut menari gitu. Terus kemudian satu hal lagi yang unik di Pasar Pundensari ini adalah uang dari Bank Indonesia tidak berlaku, Pak, di sini. Wah, uang dari Enggak payu, Pak. Terus nggak laku karena kami menggunakan ini. Gimana Ini ada uang bambu.
Yang ini, yang putih ini 2.000-an. 2.000. Ya. Nah, sak bagi. Ini 2.000-an. Nah, Terus yang ini 5.000 yang kuning. Terus yang hijau ini 10.000-an. Kalau yang merah ini 20.000. Nah, jadi pengunjung yang mau apa istilahnya membeli sesuatu di sini Tukar dulu. itu harus menukarkan uang dari Bank BI. Bang Pasar Punden Nah, setelah dibawa sini ini yang berlaku. Terus nanti setelah pasar selesai Iya, Pak. diuangkan. Diuangkan kembali, Pak. Ya, itulah keunikannya. Kemudian ada selingan hiburan ada ya? Ada Pak, Musik, biasanya kami ada live musik, bisa itu akustikan. Bahkan kemarin tuh sempat ada juga keroncong Pak, keroncong Oh. akustik juga ada, Angklung. angklung juga ada. Jadi kami membuka kesempatan untuk para seniman itu juga berkontribusi terhadap pasar ini. Jadi kadang kami mengatur jadwalnya Pak, untuk mereka bisa melakukan pementasan di Pasar Pundensari. Jadi pemirsa dan pendengar RRI dengan melihat tayangan tadi, kemudian obrolan kita bersama Mas Bernard, Ibu Endang bisa membayangkan alangkah meriahnya jika hari Minggu di Pasar Pundensari ini. Saya kira obrolan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya. Nah, Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, kali ini saya sudah bersama salah satu pengunjung Pasar Desa Pundensari. Selamat pagi. Selamat pagi juga kakak. Boleh dong perkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang menonton. Sebelumnya saya mau lihat tangannya Mbak, ada semut. Oh iya benar banget. Makasih lo ya. Oke, nama saya Adri. Oke, Mas Adrin kalau Iya. boleh tahu ini kali pertama atau udah sering berkunjung ke Desa Pundensari ini? Sudah sering kalau sendiri, tapi sama istri baru hari ini. Oke, dan kalau menurut Mas Adrin sendiri, Desa Pundensari ini kan lagi viral di sosial media. Betul. Kesan pertama ketika datang ke Pasar Pundensari ini apa nih? Terpukau. Terpukau ya. Ada suasana yang aneh di antara suasana metropolitan. Nah, jadi saya sangat nyaman, ingat masa kecil saya, ingat masa lalu lah yang bahagia tanpa beban. Di sini saya bisa senang-senang.
Gitu. Oke. Nah, di dalam pasar Pundensari ini kan juga banyak keunikan. Iya, betul. Mulai dari alat pembayarannya, mulai dengan peralatan yang dipakai oleh para pedagangnya, Betul. yaitu tidak menggunakan plastik sama sekali. Kalau menurut Mas Adrin gimana pendapatnya dengan itu? Oke, kalau pendapat saya sudah bagus. Pakai uangnya tuh ditukar, ada bank pasar. Coba kayak tongkat lollipop gitu. Iya. Itu senilainya ada 5.000, 10.000, 2.000. Itu juga mengingatkan kita pada tradisi-tradisi zaman kerajaan dulu. Oke. Belum ada mata uang yang jadi rebutan sekarang itu. Nah, gitu. Terus yang bahan plastik itu keren sekali, juga menjaga kelestarian lingkungan kita. Jadi tidak membuang sampah gitu, plastik. Gitu, Mbak. Apa sih pesannya yang bisa diambil dengan adanya pasar Pundensari ini, Mas Adrin? Mungkin untuk masyarakat Indonesia, apa yang bisa ditiru ataupun juga yang bisa dipetik dengan adanya beberapa hal yang unik dari pasar Pundensari? Oke, pesan yang dapat diambil dari adanya pasar Pundensari ini, kita tetap melestarikan budaya kita, karena budaya adalah ciri khas bangsa, karakter bangsa. Jangan kita terbuai dengan budaya-budaya dari luar, dan kita selalu bangga dengan budaya kita sendiri. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Adrin. Selamat Sama-sama. berbelanja kembali di pasar Oke. Pundensari. Dari masyarakat yang datang di Desa Pundensari ternyata tidak hanya orang-orang yang sepuh, anak-anak, tetapi perwakilan dari generasi milenial juga ada di Desa Pundensari. Kali ini saya sudah bersama dengan mereka yang pada pagi hari ini berkunjung di Desa Pundensari. Yuk kita tanya sama-sama ya. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Boleh dong perkenalan dua-duanya. Oke. Sebelumnya nama saya Dona Notavia dan teman saya Devina. Oke, kalau boleh tahu rumahnya di mana nih? Jauh-jauh berkunjung di pasar Desa Pundensari. Kebetulan saya dari Kresek, Kak. Wah, Kresek, dari iya, Kresek. dekat Dari Medan. Kresek. Kalau saya dari Sukasari, Dari Sukasari. Iya. Ternyata pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, pengunjung Desa Pundensari ini di pasar Pundensari juga datang jauh-jauh dari beberapa daerah. Nah, kalau boleh tahu, kamu sendiri kenapa nih datang ke pasar Pundensari? Apa yang membuat kamu menarik untuk datang ke pasar Pundensari? Kalau dari saya sendiri tuh sangat tertarik. Sebelumnya tuh kan kenal dari sosmed ya Kak ya. Terus dari webnya itu kan tersedia banyak unik-unik tempatnya, terus pembayarannya. Oke. Terus ada Kalau boleh tahu ini apa nih yang dibawa nih? Oh iya, ini untuk transaksi pembayarannya, Kak. Oke, jadi transaksi pembayaran di pasar Pundensari ini adalah dengan menggunakan token bambu. Iya, pakai bambu. Iya. Kalau menurut kamu dengan terobosan seperti ini gimana nih pendapat kamu? Sangat apa ya, Kak? Unik. Sangat juga. unik. Kan kita masuk di sini dengan beli-beli kulineran itu pakai dengan ini uang bambu ini. Jadi Oke. ditukar dulu uangnya. Nah, kabarnya di dalam itu kan untuk penyediaan makanannya kan tidak menggunakan plastik sama sekali. Iya. Bahkan pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, kalau kita mau bawa pulang makanannya itu tidak ada plastik sama sekali, melainkan menggunakan bahan tradisional seperti bambu. Menurut kalian berdua gimana nih? Ini sangat memotivasi ya Kak. Selain untuk menjaga kebersihan juga mengurangi sampah-sampah plastik. Soalnya kan zaman sekarang itu banyak sekali sampah-sampah yang terbuat dari plastik. Iya. Oke, jadi harapannya ke depannya untuk pasar Pundensari apa nih? Boleh disampaikan ke pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semakin berkembang ya. Terus semakin terkenal juga. Kan kebudayaan biasanya punden itu kan umumnya sepi, sakral, tapi di Pundensari ini tuh terlihat meriah Kak. Rame ya. Iya, Meskipun sangat mengagumkan. lagi pandemi, tetap antusias masyarakat datang ke pasar Pundensari, tetap semarak, tetap Iya. semangat ya pasti. Terima kasih untuk kalian berdua, sukses selalu ya. Iya, terima kasih Kak. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, kalau Anda masih penasaran dengan pasar Pundensari yang ada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, segera saja berkunjung di Desa Pundensari.
Mari kita sama-sama melestarikan budaya lokal. Kalau tidak kita, siapa lagi? Demikian obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Madiun. Obrolan